Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Hamzah Prasetya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini akhirnya si Supernova Vario 110 karbu gua mau ganti knalpot ya. 4 tahun atau 5 tahun gitu ya gua pakai knalpot HM Malaysia. Paling sebelumnya gua udah bobok ulang ke Kondoman dan juga kopi CMS ya. Dan sekarang akhirnya gua mau ganti knalpot pakai R1 Racing Exhaust System ya, R1 gitu ya, knalpot R1. Ini kenapa gua pilih R1 ini karena modelnya itu bagus banget cuy. Kalau kalian tahu knalpot Kenochi atau Shijiro gitu ya, modelan kayak gitu ya, kalau gua nggak salah lihat itu modelnya bagus banget cuy. Modelnya standar racing tapi kayak si moncongnya atau si cover knalpotnya itu udah cakep gitu ya. Dan ini modelnya itu kurang lebih mirip-mirip, cuman dia punya si cover knalpot itu punya desainnya sendiri ya, ciri khas R1. Di sini untuk kardusnya itu cakep banget ya, rapih banget, tebal juga. Lalu tulisan di depannya ini adalah R1 Exhaust System ya. Di sini di ujung sini itu tulisannya the future starts now. Terus di bagian sebelah sininya, nah di sini ada tipe-tipe untuk motornya apa aja nih ya. Di sini untuk Vario 110 karbu dengan kode 201 nih ya. Yang gua takutin adalah Vario 110 nya itu bukan untuk Vario 110 karbu, tapi untuk Vario 110 injeksi ya. Yang modelnya itu sama kayak Beat FI itu kan, soalnya itu beda knalpotnya. Takutnya tuh kayak gitu ya. Semoga aja ini memang beneran untuk Vario 110 karbu. Ya, lalu di sini juga ada model-model untuk motor lainnya. Ada ADV, PCX, Vario 125 series ya. Vario 125, 150 semuanya. Lalu ada NMAX, Aerox, Lexi, X-Max dan juga Vespa. Hampir semua motor matic ada ya untuk tipe-tipenya. Lalu di sini nggak ada lagi. Kita bakal buka aja kali ya. Di sini ada emblemnya nih ya, di sini ada emblem R1 untuk memastikan kalau ini adalah produk original R1 di sini nih ya. Kita bakal buka dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarin satu persatu ya. Mantap cuy. Kita bakal keluarin ininya dulu. Nah, leherannya. Kalau dilihat sih ini leherannya bener ya, ini untuk Vario 110 karbu nih ya, kayak gini leherannya. Tuh. Ini untuk bahannya tebal sih ini, makanya ini agak berat ya. Nah, dari info yang gue dapat ukuran leherannya itu 28, 32, 34, lalu 35. Iya, ukurannya segitu. Dari sini 28, lalu ke sini 32, ini ke sini 32, di sini 34. Lalu si inlet ke knalpotnya 35. Kita bakal coba ukur pakai penggaris ya. Pertama kita bakal ukur di sini dulu, yang ke si headnya. Ukuran dalamnya 20 mm, yang luarnya 22 ya. Di sini agak kecil. Soalnya di sini nih ya, kalau kalian perhatiin ini tuh agak nonjol keluar. Nih, ya. Agak nonjol keluar. Ini modelnya sama kayak knalpot ori ya. Jadi di sini tuh masuk ke dalam si packing knalpotnya. Soalnya kan knalpot yang biasa gue pakai dan biasa kalian pakai gitu ya, knalpot aftermarket itu si ininya rata coy. Sininya rata. Terus gue pegang dalamnya ini agak gede sih, ini cuman ini doang nih buat nyambung ke si packing headnya doang. Sini dalamnya agak gede. Iya. Kalau di sini 26, si ukuran di sininya 26, yang dalamnya sih kalau ukuran ininya 28, kalau yang dalamnya sih kemungkinan 26 ya ukurannya ya. Di sini untuk kecil karena untuk nyambungin ke si packing headnya doang ya. Jadi ukuran dalamnya, leher dalamnya itu 26. Misalkan kalau knalpot yang aftermarket itu rata tuh ya, makanya bisa langsung gede. Terus biasanya juga masangnya harus pakai lem lagi ya. Biasanya itu kalau nggak pakai lem itu suka bocor sih. Kayaknya kalau kayak gini sih nggak mungkin ya. Nih untuk las-lasannya ini rapi banget sih anjir, sumpah. Rapi banget. Di sini ada untuk pengait si
si pairnya ya, pair klemannya. Di sini ada laser R1. Sini ada laser R1 ya di sini. Terus ada kayak barcode gitu di sini. Nanti gue bakal buka ini kalau pas udah mau pasang ya. Kita bakal ukur si inletnya. Inlet ke si silencernya. 35 mm ya ini ya. Inlet ke si silencernya 35 mm. Lalu untuk bahan leherannya ini full aluminium ya. Aluminium berkualitas sih ini mah berat. Soalnya dari gue pegang juga kayak ampeg gitu ya. Ampeg kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kokoh gitu ya. Tebal juga ini. Lalu kita cek lagi dapat apa aja. Lalu kita tadi sih gue lihat ada kayak ada baut-baut. Taruh deh ini dulu aja. Nah ini dia cuy. Si cover knalpotnya yang gue suka ya. Nih cover knalpot itu modelannya kayak gini. Ya kayak knalpot mahal lah ya. Kalian tahu lah pokoknya mah. Modelannya kayak gini, stainless ini ya. Stainless, simple, bentuknya ajib. Oke lah kita langsung keluarin aja lah knalpotnya ya. Mantep. Oh ada di sini. Tahu ya. Sini kita dapat stiker juga. Dapat stiker R1. Di sini si knalpotnya dibalut dengan bubble wrap lagi ya. Kemarin sih pas gua buka paketnya itu luarnya pakai bubble wrap juga, tebal, lumayan tebal. Jadinya si paketnya sih aman sih ini, makanya kardusnya juga rapi ya. Soalnya pengirimannya dibalut dengan bubble wrap di luar, dalam juga pakai bubble wrap lagi. Cuma nih ada bolong sedikit dari sini ya, wajar sih ya soalnya Vario Carbo ini panjang sininya nih. Buat si bracketnya. Kita singkirin dulu kardusnya ya, soalnya nggak ada lagi. Aduh. Nah, kita buka dulu. Ada bubble wrap lagi. Ya, kita buka ya. Ini ada plastik. Lalu ada bubble wrap lagi, cuy. Buset, tebal banget. Oh, ternyata ini ada ininya nih. Ada kelengkapan lainnya juga. Nih ya, jadi kita dapat di sini ada packing knalpot nih ya. Nih yang tadi gua bilang supaya masuk ke sini si packing knalpotnya. Nah ngepas. Biasanya kan kalau knalpot lain itu ininya rata. Yang penting asal nempel weh ke si bagian headnya gitu ya, steel lamp juga. Kalau ini makanya agak kecil supaya bisa masuk. Tapi ukuran dalamnya itu 26 ya, untuk ininya 28, berarti yang dalamnya 26. Untuk leheran segini itu sebenarnya bisa untuk spek standar sampai 130 cc kali ya kalau Vario Carbo itu ya. Kalau 150 cc itu kan udah termasuk udah ekstrim dan jarang juga. Biasanya kalau udah 150 cc biasanya mereka udah pakai bebasan gitu ya. Jadinya kalau pakai knalpot ini untuk Vario 110 Carbo itu bisa sampai standar sampai 130 cc untuk yang kirian doang, atau main porting head custom noken as itu udah cocok banget tentunya ya. Ini motor gua Vario 110 Carbo ini udah 130 cc. Nanti gua bakal coba knalpot ini kayak gimana nanti tenaganya ya, kita bakal tes. Kayaknya sih mantep sih, soalnya kan knalpot AHM juga sebelumnya itu kurang lebih sama ya. Di sini 26, sini 26, terus ke sininya 38. Malah di sininya 26-nya itu 26 bagian luarnya 26 ya. Dalamnya itu kemungkinan 24 sih. Lebih kecil dari yang ini, cuman di si AHM itu inletnya lebih gede. Itu lumayan enak di motor gua. Kemungkinan sih ini juga pastinya bakal lebih enak ya, soalnya ini lebih gede si leheran di sininya. Lalu hampir kena monitor gue sininya. Lalu di sini kita dapat si baut untuk di sininya nih yang nempel ya. Baut ini buat ukuran 14 ya ini ya. Lalu dapat pair kleman untuk nyambungin si leheran sama si silencernya. Lalu di sini ada baut-baut kecil untuk si cover knalpotnya. Nih, baut-baut kecil. Udah sekarang kita lihat si silencer knalpotnya. Kita balik. Dar. Nah, ini dia boy yang gua suka boy. Lihat, di sini ada emblem R1 ya. Gua baru kali ini pakai knalpot yang ada emblemnya kayak gini, emblem stainless. Nah, ini nih moncongnya yang gua suka. Moncongnya itu ya model-modelan knalpot. Ya tau lah ya, si Jiro, Kenochi kayak gitu kayak gini-gini nih. Nah, ditambah lagi dengan cover knalpot ini.
Ini mantep nih. Udah kelihatan kan kayak gimana? Anjir mantep lah pokoknya mah. Tapi di sini untuk si dudukan cover knalpotnya ini kayak gini ya, nempel kecil doang kayak gini. Sedangkan model standar itu agak nongol. Jadi misalkan nggak pakai cover knalpot juga bagus ini, lumayan bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ada cover knalpot ini gitu kan. Untuk bahannya mantep sih ini. Nggak berat kayak knalpot ori. Ya kan, ori kan berat ya, besi semua. Dalamannya besi banget. Besi doang gitu dalamannya. Ini kalau sama AHM itu kurang lebih sama ya. Untuk finishing catnya bagus banget. Tuh kulit jeruk gitu ya, hitam kulit jeruk. Kita ukur dulu si inletnya ya. Tadi kan 35. Ini 35 inlet knalpotnya. Lalu kita ukur outletnya. Outlet si moncongnya berapa ya? 38 coy. Untuk yang dalamnya, ukur yang dalamnya itu 34 deh. Yang dalamnya 34 nih, ini kan ada ini 34, lalu yang luarnya 35. Jadi misalkan kalian mau pakai DB killer, carinya ukuran 34 mm ya buat yang di dalamnya. Nih, tapi ini nggak perlu DB killer sini soalnya saringannya full, pasti adem ya. Saringannya full, lalu kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu. Kalau nggak kelihatan, gue bakal lihat langsung. Ya, bener. Saringannya ini full. Saringannya full dari sini sampai sini. Untuk diameter si lubang-lubang saringannya itu 2 mm ya. Yang lubang-lubang kecilnya. Lalu di sini gue bakal ukur si knalpotnya, si silencer knalpotnya dari sini sampai sini. Tiga 30 cm dari sini. 38 cm ya. Panjang knalpotnya 38 cm dari sini sampai sini. Di sini untuk pernya ada satu doang ya di sini. Nih. Lalu ini untuk moncongnya bahannya stainless ya, bahannya stainless. Untuk gaspolnya ini putih ya, warna putih. Gaspolnya warna putih semuanya. Biasanya kan ada beberapa knalpot yang dicampur ya, gaspolnya di sini putih, sebagian yang kuning dicampur sama yang kuning gitu ya. Makanya ini untuk gaspol putih ini suaranya bakal lebih ngebas gitu ya, ngebas adem, terus pas tarik tetap bulat kayak gitu. Saringannya full juga, makanya knalpotnya bakal adem sih ini. Lalu untuk harga knalpot ini terakhir gua cek itu pas 60.000 sampai pas 80.000 gitu ya, terakhir cek pokoknya pas ribuan, gak nyampe 15.000. Untuk link pembeliannya bakal gua cantumin di link di deskripsi ya. Kalian cek aja langsung untuk mengecek harganya berapa dan langsung aja check out. Oke teman-teman, kita bakal pasang knalpot ini di motor gue di Vario 10 Karbu. Nanti gue bakal tunjukin juga pemasangannya kayak gimana, supaya pemasangannya itu benar gitu ya, nggak ada yang harus dirubah-rubah. Oke teman-teman, kita pasang dulu. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Enak banget anjing. Oke teman-teman, sebelum kita pasang knalpot R1-nya, kita lepas dulu knalpot lamanya. Oke, knalpot lamanya sudah terlepas. Lalu untuk pasang knalpot R1 ini ada step-stepnya nih. Yang pertama itu pasang dulu leherannya atau headernya ke si headnya. Tapi jangan langsung dikencengin, jadi cuman asal pasang aja gitu ya di baut, tapi jangan sampai dikencengin. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Ini udah terpasang tapi belum dikencengin, jadi masih bisa dioyak-oyakin kayak gitu. Supaya nantinya bisa menyesuaikan untuk pas masang si silencernya. Habis itu pasang silencernya, lalu presisikan dengan si leherannya. Lalu pasang juga bautnya, tapi jangan dulu dikencengin ya, nanti supaya bisa nyesuaiin si posisi silencer dan juga si leherannya.
Nah, jika dirasa sudah pas, pastikan lagi kalau semuanya sudah masuk terpasang. Setelah itu mulai kencangkan baut dari header silencer knalpotnya dan juga lanjut ke si silencernya. Nah, ini knalpotnya sudah terpasang, jadi PNP banget ya kalau misalkan kalian ngikutin cara yang gua tadi. Itu nggak perlu ada rubah-rubahan lagi gitu kan. Di sini gua nggak memakai lem tambahan apapun gitu ya untuk di si leheran yang menuju ke headnya. Jadi ini tinggal masuk aja gitu ya ke knalpot oriannya. Jadi nggak perlu pakai lem lagi. Oh ya, di sini gue mau cerita sedikit juga ya, kalau motor gue sekarang suaranya ngeletek, lumayan ngeletek kedengeran. Itu karena sebelumnya itu gue habis nguras radiator ya kan ya. Gue mau pakai air radiator Ipon kan karena bagus ya soalnya radiatornya. Tapi pas lagi gue kuras kan motornya gue nyalain itu biasanya nggak apa-apa gitu ya. Udah beberapa kali gue kayak gitu. Tujuannya itu supaya air radiator lamanya itu keluar semua gitu ya kalau sambil dinyalain. Soalnya kata temen gue juga kayak gitu biasanya emang kalau kuras radiator. Tapi pas lagi dikuras itu, pas mesin lagi nyala, tiba-tiba mesin mati gitu ya. Matinya bukan mati kayak matiin kunci kontak, bukan, beda, tapi matinya gitu kayak macet gitu ya. Kaget gue waktu itu kan. Posisinya radiator udah masuk gitu ya, cuman belum gue tutupin semuanya. Yang atasnya itu belum, macet tuh ya, nggak bisa gue apa-apain. Nggak bisa gue apa-apain, diselah nggak bisa, starter nggak bisa, selahnya juga macet keras gitu ya. Waduh, ini mah kata gue teh, ini mah ceket kata gue teh ini mah. Tapi sama temen gue itu di apa gitu ya, kipasnya itu diputerin, jadi radiatornya agak dibuka dulu radiatornya sedikit, lalu sama temen gue si kipasnya diputerin pakai tangan gitu ya, bisa. Nah, akhirnya bisa nyala, bisa lagi motornya, tapi suaranya ngeletek banget. Tapi gue kemarin coba gas tarik gas bejek gitu ya, aman sih, cuman suaranya rada ngeletek aja. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Jadi sekarang motor gue itu agak ngeletek kalau lagi lamsang ya, kedengeran banget suara ngeleteknya. Dan sekarang kita pasang semua sisa-sisanya ya, seperti cover knalpot dan juga si per klem knalpotnya. Oke teman-teman, semuanya sudah terpasang ya di sini. Lehernya cakep banget setelah terpasang gitu ya, mengkilap-mengkilap stainless dari head sampai ke si silencernya. Lalu kita bakal tes sound lagi nih ya, kayak gimana finalnya setelah semuanya dikencengin, setelah semuanya dipasang-pasangin. Oke teman-teman, jadi kita sekarang bakal tes sound secara langsung ya knalpot R1 ini di motor Vario 110 karbu. Cuman motor gua sekarang lagi ngeletek ya suaranya, jadi pasti bakal kedengeran sih suara ngeleteknya. Nanti gua bakal tes suara dipantanginnya, lalu pas ditariknya kayak gimana, suara idle-nya juga. Lalu nanti gua bakal coba tes jalan di sini ya, kayak biasa. Oke, sekarang kita coba nyalain dulu ya. Kalau yang gua dengerin sih suaranya lebih adem ya ini ya daripada knalpot-knalpot gua sebelumnya. Lebih adem, terus pas di jalan juga lebih saru ya. Lebih kalau ditarik terdengar lebih, suara si karbunya itu lebih terdengar sama suara mesinnya. Jadi suara knalpotnya itu lebih ketutup ya. Dan kita coba tes jalan.
Jadi seperti itu suaranya. Pas gua udah dipatangin dulu terus gua tarik, untuk tenaga sih tetap kerasa ya, tenaga itu lebih ngeplong aja gitu dibandingkan knalpot sebelumnya. Tapi untuk suara yang lebih terdengar itu suara raungan karbu dan juga mesin. Jadi suara si knalpotnya itu lebih saru lah ya, karena kan si Indio lebih kecil nih, si diameter outletnya juga cuman 35 ya, dalamannya itu 34. Jadinya suaranya lebih adem. Terus kayaknya panjang knalpotnya juga lebih panjang sih, ini 38 cm. Kalau AHM itu berapa gitu ya, pokoknya gua lihat sih ini lebih panjang, jadi makanya suaranya lebih adem. Semakin panjang knalpot lebih adem, semakin kecil si diameter ininya semakin adem juga gitu ya. Nah tadi udah dites suaranya pakai kamera DSLR, lalu pakai mic eksternalnya ya. Sekarang gue bakal tes suara ini pakai HP dan juga mikrofon bawaan dari HP-nya. Kita tes dulu. Nah seperti ini suara idle-nya. Tuh, jadi seperti itu misalkan pakai HP dan juga mikrofon bawaan HP. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa video di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Udah.